Shalom pemirsa CBN, berjumpa lagi bersama kami berdua di acara Amanat Kepada Orang Muda. Nah, ini buku yang kita pakai. Kalau pemirsa ada, boleh kita sama-sama buka di pasal 10 halaman 46. Ya, tapi sebelumnya kita akan berdoa dipimpin oleh Fenty. Kita sama-sama berdoa. Tuhan di surga, terima kasih untuk berkat-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan memulai untuk membahas satu pembahasan dari buku Amanat Kepada Orang Muda. Biar Engkau menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, judulnya Setan Satu Musuh yang Kuat. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa adalah tawanan yang syah dari setan. Pekerjaan Yesus Kristus yaitulah melepaskan orang ini dari kuasa itu. Tabiat manusia lebih miring pada penurutan kepada usul-usul setan, dan dengan kuasanya sendiri dia tidak bisa melawan pada musuh yang begitu kuat kecuali kalau Kristus. Pahlawan yang amat berkuasa itu ada tinggal dalam dia, yang memimpin segala keinginannya dan memberikan kekuatan kepadanya. Tuhan saja bisa membatasi kuasa setan. Setan selalu mengelilingi dunia dan berjalan di atasnya ke sana kemari. Dia tidak pernah lengah dari berjaga-jaga, meskipun satu detik saja, sebab takut kehilangan satu kesempatan akan membinasakan jiwa-jiwa. Penting sekali bagi umat Tuhan untuk mengerti akan hal ini, supaya mereka bisa terlepas dari tipu dayanya. Wah, jadi setan satu detik saja dia tidak meninggalkan itu ya, daripada dia terus mempengaruhi manusia. Dia menggunakan kesempatan itu untuk mempengaruhi apa yang bisa dia pengaruhi daripada manusia tersebut. Dia melihat dari gerak-gerik ya, dari gerak-gerik kita dia sudah tahu apa yang mau kita lakukan. Untuk itu biarlah kita menyerahkan akan kehidupan kita kepada siapa? Kepada Tuhan, karena hanya Tuhan saja yang bisa bisa mengendalikan setan ya. Oleh sebab itu kita sebagai manusia yang penuh dengan dosa, kita minta tuntunan Tuhan sehingga Tuhan dapat menyanggupkan kita untuk melawan godaan-godaan setan tersebut. Ya, betul. Setan memakai topeng. Wah, setan menyediakan rupa-rupa tipu dayanya supaya dalam pekerjaannya yang paling akhir melawan umat Tuhan. Mereka tidak tahu bahwa dialah yang sudah buat itu. Maka tiadalah ajaib perkara itu, karena iblis sendiri pun merupakan dirinya seperti malaikat yang suci. Jadi rupa si iblis ini ya seperti malaikat yang suci. 2 Korintus 11 ayat 14. Sementara beberapa jiwa yang sudah tersesat mempertahankan bahwa setan tidak ada, maka setan ada menawan mereka itu dan bekerja dengan luas sekali oleh perantaran mereka itu. Setan lebih mengetahui daripada umat Tuhan, berapa lebih berkuasa mereka itu daripadanya. Apabila kuasa mereka ada di dalam Kristus, apabila dengan rendah hati mohon dengan amat sangat kepada yang maha kuasa, orang-orang percaya yang paling lemah sekalipun dengan berharap dengan sungguh kepadanya bisa mengalahkan setan dengan segenap tentaranya. Dia sungguh cerdik untuk menyerang dengan terang-terangan dan berani dengan segala pencobaannya. Sebab nanti tenaga orang Kristen yang sudah tertidur sedikit itu akan bangun dan bersandar atas juru selamat yang maha kuasa. Melainkan setan datang dengan tidak ketahuan, dan dengan bertopeng dia bekerja dengan perantaran orang-orang pelawan yang mengaku dirinya orang beribadat. Setan akan memakai segenap kuat kuasanya untuk menyusahkan dan mencoba serta menyesatkan umat Tuhan. Wah, jadi ini bukan antara palsu dan benar dan tidak benar, tetapi benar dan hampir benar. Ya, jadi setan itu menggunakan hal-hal yang mengelabui akan mata manusia. Jadi kalau kita tidak berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka hal-hal itu kita anggap itu biasa saja dan itu tidak apa-apa. Tetapi sekali lagi kita harus minta petunjuk sama Tuhan, sehingga Tuhan dapat membuka mata kita ya, membuka mata kita supaya kita bisa melihat mana yang sungguh-sungguh kebenaran itu. Oke, jadi seperti yang dikatakan tadi, kita harus dengan rendah hati memohon dengan amat sangat kepada Tuhan untuk diberikan kuasa, karena setan itu sangat licik dan kuasanya lebih besar dari kuasa manusia. Tapi saat manusia yang lemah itu bersandar dengan kekuatan dari Tuhan, kita bisa mengalahkan tipu daya setan. Jadi sedetik pun
jangan pernah untuk bersandar pada diri sendiri, bersandarlah pada kuasa Tuhan. Karena sedetik pun itu juga setan tidak pernah meninggalkan untuk menghasut kita. Karena saat setan meninggalkan untuk berusaha menghasut kita, dia akan kehilangan mangsanya. Jadi ingat bahwa setan itu sedang berusaha untuk menghancurkan kita, dan kita harus selalu memakai senjata Tuhan, memakai kuasa Tuhan untuk mengalahkan setan itu. Ya, dengan cara yang amat heran, setan akan gerakan tubuh segala orang yang memang suka menurut akan perintahnya. Dia merasa sombong, sepuas-puasnya akan hal ia pandang oleh seperti satu dongengan. Bila mana ia dipermain-mainkan dan digambarkan seperti permainan anak-anak atau seperti binatang apa saja, ia pasti senang sekali. Setan itu dianggap begitu hina sehingga pikiran-pikiran manusia sama sekali tidak bersedia menghadapi maksud-maksudnya yang cerdik itu. Dan hampir selalu dia mendapat kemenangan. Jikalau orang-orang bisa mengerti akan kuasa dan kelicikannya, tentu mereka bisa bersedia akan melawan dia. Wah, jadi setan memakai hal-hal yang kecil ya, hal yang kecil yang kita anggap itu tidak ada apa-apanya, tapi itulah yang dia gunakan. Dan kalau kita ingat bagaimana Yesus dicobai oleh setan ya. Di situ Yesus menahan akan seleranya dengan selera makannya. Dan pada sekarang ini banyak orang-orang yang mereka mengikuti selera makan yang tidak benar. Itulah suatu contoh yang tidak suatu contoh yang Yesus berikan kepada kita, bahwa dengan makanan-makanan yang kita makan itu juga setan membuat sesuatu yang sangat menarik sehingga manusia tertarik dengan itu, dan dia sudah memasukkan hal-hal yang tidak baik di dalam tubuhnya. Jadi setan menggunakan hal-hal seperti itu untuk menggoda siapa? Untuk menggoda manusia, karena dia amat cerdik ya. Dia sangat cerdik. Jadi kita harus apa? Harus tetap berjaga-jaga, harus tetap waspada dengan setiap gerak-gerik daripada setan sendiri. Ya, peperangan buat tiap-tiap jiwa. Saya sudah melihat malaikat-malaikat jahat berbantah hendak merebut jiwa-jiwa, dan malaikat-malaikat Tuhan melawan mereka. Peperangan itu amat hebat. Malaikat-malaikat jahat mengelilingi jiwa-jiwa itu, seraya membusukkan udara dengan pengaruhnya yang beracun itu, serta membingungkan pikiran mereka itu. Malaikat-malaikat yang suci menjaga dengan cemas akan jiwa-jiwa ini, dan mereka sedang menunggu-nunggu hendak mengusir bala tentara setan. Tetapi bukanlah pekerjaan malaikat-malaikat yang baik ini memerintahkan pikiran manusia bertentangan dengan kemauan mereka itu sendiri. Kalau mereka itu menyerahkan dirinya kepada musuh dan tidak mau berusaha akan melawan dia, maka malaikat-malaikat Tuhan tidak bisa buat lebih banyak daripada hanya menahankan tentara setan, supaya mereka tidak membinasakan jiwa orang-orang itu, sampai orang-orang yang dalam bahaya itu sudah mendapat terang lebih jauh untuk menggerakkan mereka supaya bangun serta memandang ke atas akan meminta pertolongan. Tuhan Yesus tidak akan menyuruhkan malaikat-malaikat yang suci untuk melepaskan orang-orang yang tidak berusaha hendak menolong dirinya sendiri. Jadi ternyata selalu ada malaikat Tuhan yang berjaga-jaga untuk kita dan dari godaan-godaan setan ya. Dan ingat bahwa malaikat-malaikat Tuhan itu selalu berusaha untuk menghalau malaikat-malaikat jahat itu. Tetapi ingat bahwa malaikat-malaikat Tuhan tidak bisa bekerja tanpa kita memintanya. Untuk harus ada kerjasama. Ya, harus ada kerjasama antara Tuhan dengan manusia. Jadi saat manusia itu sendiri tidak mengizinkan malaikat Tuhan untuk bekerja menghalau pengaruh setan itu, maka malaikat Tuhan juga tidak punya kuasa ya untuk melindungi kita. Jadi ingat saat kita berada di dunia ini bahwa ada peperangan yang terus terjadi antara memperebutkan jiwa-jiwa itu antara Tuhan dan juga setan. Jadi saat kita tahu hal itu, ingat selalu minta kuasa Tuhan, selalu minta perlindungan dari Tuhan supaya Tuhan dengan kuasanya mengusir pengaruh jahat itu. Ya. Jangan pernah menuruti kehendak hati sendiri, karena setan selalu berusaha untuk mempengaruhi hati kita. Jadi selalu gunakan kehendak Tuhan, kuasa Tuhan, karena itu yang akan memperkuat kita. Kalau setan lihat
yang satu jiwa mulai hilang dari genggamannya, maka ia akan berusaha sekuat-kuatnya supaya jiwa itu tidak bisa terlepas. Wah, jadi ingat, saat kita sudah menggunakan kuasa Tuhan, mulai bersandar kepada Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan, bukan berarti setan di situ menyerah, tetapi di situ justru setan Lebih semakin kuat lagi untuk ya, betul. menarik kita, karena dia tidak rela kalau kita hilang dari genggamannya. genggamannya. Wah. Dan kalau jiwa itu mulai insaf akan bahaya yang menimpa dia, dan dengan takut dan tekun ia minta pertolongan kepada Yesus, maka setan mulai takut, jangan-jangan tawanannya nanti terlepas. Lalu dia mulai panggil bala bantuan dari malaikat-malaikatnya yang jahat, akan mengelilingi jiwa itu dan mengadakan satu tembok kegelapan sekelilingnya, supaya cahaya terang dari surga tidak bisa sampai kepadanya untuk menerangi dia. Lihat sahabat-sahabatku orang muda, bagaimana setan begitu jahatnya saat kita meminta pertolongan kepada Tuhan, sekuat-kuatnya berdoa kepada Tuhan. Di situ apa? Setan tidak bekerja sendiri, dia juga memanggil malaikat-malaikat jahat yang lain untuk mengelilingi kita Dengan tembok katanya. dengan tembok kegelapan supaya terang dari surga itu menutupi kita. Wow. Aduh, jadi ingat, saat kita mulai melangkah mendekat kepada Tuhan, jangan pernah untuk mundur. Betul. Jangan Karena ragu-ragu juga ya. Saat melangkah mendekat kepada Tuhan, jangan ragu-ragu melangkah, harus dengan sepenuh jiwa, sepenuh hati melangkah kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan. Karena dengan itu kita mempunyai kekuatan ya. Kita bisa mempunyai kekuatan, kita bisa melihat terang itu yang sedang berusaha ditutup-tutupi oleh setan. Jadi jangan pernah ragu untuk melangkah kepada Tuhan, dan jangan pernah hilang kepercayaan kepada Tuhan. Tapi kalau jiwa yang dalam bahaya itu bertahan terus, serta menampakkan dirinya yang lemah dan tak berdaya itu atas karunia darah Kristus, maka Yesus akan mendengarkan permintaan doa yang disertai dengan percaya itu, serta mengirimkan malaikat-malaikatnya yang gagah perkasa akan melepaskan dia. Nah, betul seperti yang dikatakan tadi, bahwa saat kita terus bergantung kepada Tuhan dan percaya, Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikatnya juga yang gagah perkasa, yang lebih kuat dari kuasa setan, untuk melepaskan kita dari jerat setan itu. Jadi jangan takut ya, jangan pernah takut. Tuhan dikatakan tadi, Tuhan bisa mengendalikan ya, hanya Tuhan saja yang bisa mengendalikan si jahat itu ya. Jadi ingat, tapi yang perlu kita sadari adalah saat kita dekat dengan Tuhan, bukan berarti setan itu menjauh dari kita, malah setan semakin berusaha untuk menjatuhkan kita. Tetapi yang harus kita lakukan adalah tetap percaya, tetap berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus selalu mendengar kita, dan Dia akan mengirimkan malaikat-malaikatnya yang gagah perkasa untuk menguatkan dan menolong kita. Setan tidak bisa tahan kalau kita minta pertolongan dari lawannya yang berkuasa itu, karena dia takut dan gemetar di hadapan kekuatan dan kemuliaannya. Jikalau kedengaran satu permintaan doa yang dengan sungguh-sungguh, maka segenap tentara setan gemetar. Dan jikalau malaikat-malaikat yang kuat dan yang berpakaian senjata surga datang akan menolong jiwa yang teraniaya dan yang sudah tidak berdaya lagi, maka setan dan segenap tentaranya nanti undur, karena diketahuinya bahwa mereka sudah kalah. Wah, indah sekali ya, Van. Jadi jangan pernah mundur untuk datang kepada Tuhan sampai setan itu dikalahkan oleh Tuhan. Dan jangan pernah ragu untuk datang meminta pertolongan kepada Tuhan. Ya, apalagi orang-orang muda ya, Van, yang masih dalam masa-masa bersemangat, masa-masa bertumbuh dan masih mempunyai kekuatan penuh, itu adalah mangsa yang sangat disukai oleh setan. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah lupa datang terus kepada Tuhan dengan kekuatan, keyakinan dan percaya kepada Tuhan. Ya, dan juga orang-orang muda, bila mana ada pergumulan ya di dalam kehidupan Anda, bila mana Anda susah melepaskan hal-hal yang mungkin Anda ingin lepaskan, ya, Anda minta tolonglah sama Tuhan. Ya, jangan biarkan setan terus bekerja dalam hati kita, tetapi mintalah sama Tuhan, karena Tuhan sudah berjanji kalau
kita datang kepada Dia dengan sungguh-sungguh, maka Dia akan mengirimkan malaikat yang gagah perkasa untuk bala tentara malaikat surga untuk menolong kita. Jadi kita jangan pernah ragu yang tadi dikatakan, terus maju dan pandanglah kepada Yesus. Ya. Baiklah, kita akan tutup dengan doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih oleh karena Engkau selalu bersama-sama buat kami. Terima kasih oleh karena nasihat firman-Mu yang sangat indah bagi kehidupan kami, di mana ya Tuhan, bila mana kami bergantung sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu, maka Engkau akan membantu kami, menolong kami sehingga kami dapat menjauhkan jerat-jerat setan itu ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan, setan bekerja dengan sekuat tenaga mereka, dengan malaikat-malaikat jahat mereka untuk menghalangi kami untuk datang kepadamu. Tapi kami mempunyai janji yang indah, bila mana kami selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, kami selalu bersandar kepadamu, maka Engkau akan mengirimkan segala bala tentara malaikat surga untuk menjaga kami. Ya Bapa, kami mau untuk meninggalkan hal-hal yang selama ini kami pergunakan dalam kehidupan kami, hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau membantu kami untuk meninggalkan semuanya itu, sehingga kami pun akan selalu memandang hanya kepada Engkau saja ya Bapa, sehingga Engkau dapat membuat setiap tabiat-Mu itu di dalam kehidupan kami. Kami ingin ya Bapa untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan akan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau juga memberkati akan orang-orang muda dimanapun mereka berada, sehingga mereka juga boleh merasakan akan kasih-Mu, merasakan akan berkat-Mu, akan selalu menaungi mereka. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.